warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Rozi, NIM 200-250-50-1027, Prodi Sistem Informasi Semester 2, mahasiswa dari Universitas Tunggal Mamuju. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun materi yang akan saya bahas adalah hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut HAM. HAM merupakan hak dasar yang sudah melekat pada semua manusia sejak ia lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, tanpa memandang ras, jenis kelamin, etnis, bahasa, agama, dan status lainnya. Terdapat 4 poin ciri-ciri HAM. Yang pertama, bersifat hakikat. Artinya, hak asasi manusia merupakan hak asasi milik semua umat manusia yang telah dimiliki sejak lahir. Yang kedua, bersifat universal. Artinya, hak asasi berlaku bagi setiap manusia dan tidak berdasarkan pada status, ras, kewarganegaraan, gender, atau yang lainnya. 3. Tetap. Artinya, hak asasi tidak dapat dicabut dan tidak dapat diberikan oleh pihak manapun. 4. Bersifat utuh. Artinya, hak asasi tidak dapat dibagi dan semua orang memiliki hak yang sama untuk dimanusiakan. Adapun macam-macam hak asasi manusia, diantaranya hak asasi pribadi atau personal human right. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh dari personal human right ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat, dan lain sebagainya. Kemudian hak asasi politik atau politik right. Ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, hak dalam membuat petisi, dan sebagainya. Hak asasi ekonomi atau property right. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contohnya kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa-menyewa, memiliki sesuatu dan memiliki pekerjaan yang pantas. Selanjutnya, hak asasi peradilan atau procedural right. Hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyidikan antarmuka. Selanjutnya, hak asasi sosial budaya. Hak terkait dalam kehidupan masyarakat, contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan, hak untuk pengajaran untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Dan yang terakhir adalah hak asasi hukum atau legal equality right. Hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil, perlindungan dan pelayanan hukum. Pelanggaran HAM terbagi menjadi 2, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Sedangkan pelanggaran HAM ringan yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan selain dari kedua kejahatan berat tersebut. Apa sih kejahatan genosida dan kejahatan manusia? Kejahatan genosida merupakan kejahatan yang melakukan perbuatan dengan tujuan memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, agama, dan ras. Sedangkan kejahatan kemanusiaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas dan sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan,
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur negara maupun bukan aparatur negara. Karena itu, penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Tanggung jawab pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya, negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Karena itu, pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat yang disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal. Maka dari itu, negara dan setiap orang wajib menghormati HAM, artinya tidak boleh mengganggu atau menghancurkan hak asasi milik orang lain. Apabila terdapat seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara, baik sengaja atau tidak sengaja, menghalangi, mengurangi, membatasi, dan mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Karena pada dasarnya pelanggaran HAM akan menjadi akar dari permasalahan suatu negara. Maka dari itu, mari kita ciptakan suatu negara tanpa diskriminasi dan kekerasan, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Bila terjadi pelanggaran HAM, segera laporkan, jangan diam. Mari kita bersama junjung tinggi penegasan HAM di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.